Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan jam 3 lebih subuh ya. Kita ke Masjid At-Thohir dulu. Alhamdulillah sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, teman-teman semua di mana saya berada? Alhamdulillah saya sudah sampai di dalam Masjid At-Thohir ini ya. Sebelum masuk dan sholat sunnah, saya ada sesuatu yang akan disampaikan. Saya mendapat video dari teman saya di WhatsApp tentang semaraknya begal, terutama di kota saya, di kota Bandung, dan di daerah dekat tempat tinggal saya, yaitu daerah Kopo. Ya. Begal ada di mana-mana ya, seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Cuma saya sempat kaget karena terjadinya dekat dengan tempat tinggal saya. Ya. Jadi saya was-was juga kepada adik-adik saya dan keponakan-keponakan atau teman-teman saya di Bandung dan saudara-saudara saya di Bandung semuanya ya. Tentu alhamdulillah ya, selama saya tinggal di Amerika ini saya selalu memantau terus apa yang terjadi di Indonesia dan saya mencoba membandingkan apa yang terjadi di Amerika ya. Tentunya kita harus ambil yang baik-baiknya saja dan kita tinggalkan yang jelek-jeleknya. Lalu pertanyaannya, apakah ada begal di Amerika ini? Tentunya ada ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya tinggal di Korea Town sudah hampir lebih dari 20 tahun dan saya sempat kaget ketika saya membuka satu website yang menunjukkan bahwa di Korea Town ini adalah kota yang termasuk zona merah dalam kejahatan, nomor 10 ya. Dari 10 besar itu nomor 10 ya. Saya sempat kaget juga ya. Memang sering terjadi ya penembakan, perampokan dan lain-lain. Dan saya sendiri sering kehilangan di dalam mobil walaupun itu di dalam apartemen ya, dan kameranya memperlihatkan bahwa ada orang yang masuk ke dalam. Dan saya itu kalau pergi ke masjid itu selalu sekitar jam 3 jam 4, kadang-kadang jam 2 ya kalau libur ya. Bisa jalan kaki, naik mobil, naik sepeda, dan naik skuter. Sampai saya suka ditegur oleh istri saya untuk hati-hati ya. Kurang lebih begitu ya. Kota paling berbahaya di Amerika dan rawan begal di tahun 2026 ini, per 2026 ini, menurut data dari US News atau laporan indeks kriminal Armor Max namanya, dan Council on Criminal ya. Jadi bukan saya yang ngomong ini ya, maksudnya bukan saya yang ngada-ngada, saya ngambil data ya yang terpercaya. Di sini itu begal dia lebih kepada namanya robbery atau perampokan atau carjacking ya, atau pembajakan mobil, karena boleh dikatakan hampir 90% atau 99% orang di sini naik mobil ya. Cuma ya 1-5% aja yang naik moge atau naik motor balap itu ya, yang agak besar ya. Jadi lebih banyak yang dibegal itu mobil, dan saya sering mendengar cerita langsung face to face dari teman saya, melihat langsung dari mata kepala saya, atau melihat video-video orang teman saya yang bule atau Indonesia yang dibegal ya. Ada 10 kota yang indeks kriminal atau begalnya itu sangat tinggi, yaitu satu Memphis, Tennessee, tempatnya Elvis ya, Elvis Presley. Kemudian Oakland di California, itu dekat
cuma ya mungkin 30 menit atau berapa ya, 1 jam ke San Francisco ya. Dan saya pernah mengalaminya sendiri waktu kami dan teman-teman itu pergi ke Outland dan tidur di satu hotel yang besar. Itu malam-malam ya ada yang ngetok-ngetok, kita intip, itu ternyata orang jahat ya. Setelah ditelepon itu orang jahat ya. Sampai bisa masuk ke dalam hotel ya. Kemudian 1 Memphis, Tennessee, 2 Oakland, California, nama city-nya kemudian 3 Detroit, Michigan, kemudian Little Rock, Arkansas. Nah, Little Rock tempatnya Bill Clinton, Presiden Bill Clinton ya. Kemudian Baltimore, Maryland, Cleveland, Ohio, nomor 7 New Orleans, ya Louisiana. Ya, New Orleans sih tempat memang itu semacam apa ya, old city, tapi banyak sekali itu restoran, apa tuh, festival-festival gitu ya. Kemudian St. Louis, Missouri. 9 Kansas City, Missouri juga, dan ke-10 itu Milwaukee, Wisconsin ya, Wisconsin ya. Nah, itulah kota-kota di Amerika yang begalnya per 100.000 penduduk itu pembagalan atau perampokan mobil itu sekitar antara 300-an sampai ke 3.000-an atau ke angka 4.000 per 100.000 penduduk katanya begitu. Nah, bagaimana kalau kita ada orang yang membegal kita? Nah, ada di sini namanya stand your ground immunity atau stand your ground gitu aja ya. Tapi bisa juga ditambah stand your ground immunity, di mana aturan hukum di Amerika Serikat ini yang memberi hak kepada seseorang untuk membela diri tanpa harus lari ya, tanpa harus lari atau menghindar lebih dahulu ya. Wah, kita terpaksa nih, kita hadapi aja dengan apa yang ada di sekitar, ada balok ya, ada apa kayak, ada besi atau tangan kosong, apa itu namanya, aturan ini itu membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum ya, jika ia terpaksa melukai atau membunuh si penyerang tadi ya, demi keselamatan nyawanya dan hartanya. Nah, namanya stand your ground immunity, itu boleh di sini. Jadi di Indonesia sering sekali itu membunuh, malah orang yang diserangnya itu yang dipenjara ya. Kurang lebih begitu. Oke, lalu bagaimana dengan hukum Islam? Ini yang setahu saya kepada para ustadz, syekh, guru-guru, habib atau siapa saja yang mengerti ya. Tolong maaf kalau saya salah. Setahu saya di dalam surat Al-Maidah nama ayat 33, coba dibaca itu kalau bahasa Arabnya kalau salah jarimah hirabah atau perampokan ya. Dalam Islam kita tuh punya hak membela diri ya, untuk mempertahankan nyawa atau harta kita. Kalau korban terbunuh, saya dibegal, lalu saya terbunuh untuk mempertahankan harta dan nyawa saya, insya Allah mati syahid. Gimana kalau pelakunya yang terbunuh? Kita lawan untuk mempertahankan nyawa kita atau harta kita, ternyata si pelaku itu terbunuh ya, tidak berdosa gitu katanya. Juga ada di hadis riwayat Muslim kalau tidak salah begitu, kurang lebih ya. Ya kurang lebih begitu ya, setahu saya. Begal juga ada di sini, tapi tetap kita harus waspada ya. Ya begitu aja dulu, nanti disambung lagi ya. Terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat walafiat lahir dan batin, selalu selamat dari mara bahaya, apalagi begal, di mana saja berada, terutama di Bandung. Sehat walafiat ya. Semoga selamat kalau pergi-pergian ya. Dan rezeki yang berlimpah ya Allah, teman-temanku yang saudara-saudaraku yang
ada di Bandung, di mana saja ya. Sehatkan mereka lahir dan batin, limpahkan rezeki yang halal kepada mereka ya Allah, baik itu orang muslim atau bukan orang muslim ya Allah. Ingatkan kepada mereka selalu berbuat baik dan jangan lupa sholat subuh berjemaah bagi laki-laki atau 5 kali dalam masjid kalau bisa, kalau tidak kerja dan ada waktu ya. Kurang lebih begitu, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Masjid At-Tauhir, Los Angeles, Koreatown, Amerika Serikat. Mangga. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jagalah sopan santun, tata krama dalam berpendapat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.